Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat toh? Alhamdulillah sehat Bu. ya. Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya Nak ya? Nggak jadi libur ya? Kasihan deh, nggak jadi libur. Tapi Rebo libur kok, nggak apa-apa. Liburnya besok. Iya. Atau Rabu mungkin malah tetap kuliah juga enak loh Nak sebenarnya. Daripada gantinya nanti repot. Rabu ada kuliah nggak? Ada Bu, kalau Rabu. Oh satu, tapi nganu dosennya nggak ngajak kuliah? Enggak Bu. Nggak ngajak kuliah aja gitu, biar nggak usah ganti gitu. Kalau saya pengennya yang Rabu tak ajak kuliah, tapi mau atau tidak belum saya sounding nanti aja lah. Maksudnya kan nanti kalau ganti itu nek semester 3 itu kadang-kala ya repot banget Nak. Biasanya repot terus waktunya UTS kapan ganti jadi umbu-umbuan gitu ya. Oke, materi hari ini untuk teori himpunan sudah dibaca? Sudah dibaca? Ampun, teori himpunan. Nah, kita sepele tapi itu penting loh nanti ya. Nanti terutama kalau Anda mau buat coding ya, itu penting itu. Nah, oke. Set. Nah, set sebutan dari himpunan itu set. Nah, set adalah kumpulan objek yang berbeda. Jadi kalau Anda satu kelas itu aja sudah bisa disebut sebagai himpunan karena Anda kumpulan objek yang berbeda. Objeknya siapa? Ya mahasiswa. Mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, sampai mahasiswa Z itu kan objek yang berbeda gitu ya. Jadi setiap kumpulan objek, nah, kumpulan objek yang berbeda itu sebutannya adalah set. Jadi dihimpun dalam sebuah himpunan. Kemudian notasi atau simbol dari himpunan harus huruf besar. Notasinya huruf besar, ya. Jadi kalau himpunan A. Jadi kalau sudah nulisnya A besar sama dengan kemudian buka kurung kurawal itu nggak usah diperintah, Anda membacanya adalah himpunan A gitu ya. Jadi bukan A sama dengan himpunan atau kurung kurawal, bacanya bukan begitu. Jadi himpunan A itu notasi dari himpunan. Kemudian objek-objeknya atau yang ada di dalam himpunan atau di dalam set itu sebutannya adalah elemen atau komponen. Nah, elemen atau komponen atau anggota. Nah, penyimbolan elemen itu kalau di dalam himpunan seperti huruf E tapi melengkung itu loh Nak, seperti huruf E. Jadi kalau di dalam himpunan simbolnya kan kayak ada huruf C, kayak ada huruf E gitu. Bedanya adalah kalau huruf E itu nama himpunan, elemen dari himpunan. Jadi elemen itu pertilan-pertilannya, sedangkan kalau simbolnya kayak huruf C itu adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Himpunan bagian itu adalah himpunan yang terbentuk dari elemen-elemen himpunan yang lama. Nah, banyaknya himpunan bagian atau banyaknya power set itu nanti ada rumusnya. Banyaknya adalah 2 pangkat N adalah banyak anggota. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui bahwa himpunan bagian itu salah satu anggotanya adalah himpunan kosong, kemudian salah satunya adalah dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mencari banyaknya keanggotaan dari himpunan bagian itu, Anda mengikuti segitiga Pascal. Jadi urutannya kayak segitiga Pascal. Masih ingat toh segitiga Pascal? Bentuknya segitiga, pucukannya angka 1 itu hanya patokan gitu ya, itu tidak dipakai. Kemudian bawahnya 1 1, kemudian 1 2 1, kemudian 1 3 3 1 dan seterusnya. Masih ingat urutan segitiga Pascal? Masih ingat urutan segitiga Pascal? Siapa sing lali? Lupa Bu, saya Bu. Oh lupa. Iya, Mas Radit lupa? Lupa Bu. Saya ingat siapa? Mas Raka, ingat nggak Mas Raka? Segitiga Pascal kayak apa Mas Raka? Waduh, jodoh udah ngerti segitiga Pascal yo. Walah dalah. Segitiga Pascal. Mas Maulidan. Ngapaan? Lupa. Alah, lupa semua. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillah. Ya, enggak tak tulis ke ya. Tak tulisnya saya share ya. Nanti kalau sudah di-share paling terus ngomongnya, oh yang kayak gitu. Mesti ngomongnya ngono kuwi, gitu. Nek ngerti ngono ki saja sesuatu yang susih gitu. Ternyata setelah tahu, oh kayak gitu ya Bu, mesti gitu ya. Oke, nah, lanjutkan dulu aja. Nanti saya tuliskan elemen segitiga Pascal sambil belajar kita tuliskan ya.
Kemudian elemen yang tidak memiliki anggota, disebut dengan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu simbolnya seperti angka 0 di garis miring, nah, atau sebuah himpunan saja. Jadi himpunan saja. Jadi himpunan tidak ada isinya. Jadi jangan salah loh, himpunan kosong dengan himpunan 0 beda. Kalau himpunan 0 itu sebuah himpunan, nah di dalamnya ada angka 0. Kalau himpunan tok tidak ada angkanya, nah, himpunan tok tidak ada angkanya, itu adalah himpunan kosong. Oke, himpunan kosong. Kalau himpunan 0 itu himpunan karena dia memiliki anggotanya apa? 0. Karena 0 itu adalah bilangan. 0 itu sebutannya bisa bilangan bulat, bisa bilangan cacah. Nah, saya tak buatnya segitiga Pascal. Aku tak share ya sambil saya share sambil nulis. Oke. Nah, himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong atau empty. Nah, contohnya ini loh, Nak. Contohnya ini. Himpunan C, example himpunan C adalah X sedemikian hingga X adalah mut 5. Mut 5 berarti yang bisa dibagi 5. Mut 5 itu yang bisa dibagi 5. Kemudian antara 5 sampai 10, tetapi ingat, nah antaranya 5 sampai 10. Kalau 5 sampai 10, tetapi 5-nya dalam pertidaksamaan ini tidak pakai sama dengan. Anda lihat dalam pertidaksamaan ini tidak pakai sama dengan. Artinya apa kalau 5 tidak pakai sama dengan, 10 tidak pakai sama dengan, berarti 5-nya nggak ikut, 10-nya nggak ikut. Jadi himpunan C ini kalau disebutkan anggotanya adalah 6, 7, 8, 9. Padahal 6, 7, 8, 9 itu tidak bisa dibagi 5, berarti tidak ada yang bisa dibagi 5. Maka di sini adalah contoh dari himpunan kosong, ya. Jadi tidak punya anggota. Nah, ini contohnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada cara. Jadi bagaimana toh cara untuk menyebutkan sebuah himpunan? Jadi menyebutkan sebuah himpunan itu pertama bisa disebutkan elemen-elemennya. Jadi anggotanya disebutkan satu-satu. Gitu ya. Ada yang hanya bisa disebutkan sifatnya. Kalau yang hanya bisa disebutkan sifatnya itu biasanya karena banyak anggotanya sangat banyak atau tidak terbatas. Banyak anggotanya tidak terbatas, banyak sekali atau tidak terbatas. Nah, ini buatun sambil nulis ke segitiga Pascalnya ya. Oke. Nah, kenapa disebut segitiga Pascal? Karena bentuknya kayak segitiga. Ini kalau ambil gini aja dulu. Nah, bentuknya kayak segitiga begini. Oke. Saya share di WA group ya. Saya share di WA group ya. Nah, bentuk nanti rak kelingan bentuk segitiga Pascal. Oke, saya share dulu kelingan bentuk segitiga Pascal. Oke. Coba dilihat, kalau sudah melihat mungkin ingat. Sudah ingat kalau sudah melihat bentuk segitiga Pascalnya, ingat? Pernah ketemu begitu? Pernah ketemu? Halo? Pernah itu pas faktoran. Pernah, Bu. Jadi sebenarnya Anda itu pernah ketemu, cuman kadang-kala nggak tahu namanya apa gitu ya, Nak ya? Itu namanya apa, itu nggak ngerti ya. Terus nanti misalnya dulu Anda pernah belajar polinomial atau suku banyak faktorisasinya. Faktorisasi kalau ditulis koefisien dari urut dari pangkat tertinggi sampai konstanta. Jadi mulai dari kiri pangkat tertinggi, kanan konstanta, kemudian dikasih garis, ditambah kanannya ada operasi penjumlahan. Itu ingat pernah kayak gitu pada operasi himpunan, pada faktorisasi polinomial pernah gitu? Pernah ya? Waktu SMA gitu. Pernah, faktorisasi. Misalnya pangkat 3, pangkat 4 gitu, nek faktornya susah terus pakai bantuan itu. Itu namanya apa? Ingat nggak? Kamu itu pakai, cuma nggak ngerti jenenge biasanya gitu. Itu namanya apa? Itu namanya metode sintetis Horner. Ngerti nganggone nih, ngerti jenenge. Pascal juga kayak gitu. Nah, kalau segitiga Pascal jadi gini loh, Le. Itu kok coba kamu lihat segitiga Pascal itu angka 1 pucuan itu cuma patokan gitu ya. Nah, artinya bawahnya itu elemennya ada 2 atau 1. Itu digunakan kalau kita mencari banyaknya penjabaran dari himpunan bagian. Jadi misalnya
anggotanya 1, maka banyaknya himpunan bagian berapa? Sesuai rumusnya berarti banyaknya himpunan bagian 2/1. 2/1 itu 2. Yang 1 adalah himpunan kosong, yang 1 adalah dirinya sendiri gitu. Kemudian urutan yang ke berikutnya 1, 2, 1, 1, 2, 1. Kalau ada 3 elemen, berarti itu adalah urutan himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Kalau memiliki 2 anggota berarti banyaknya himpunan bagian kan 2/2, ya kan? 2/2 itu 4. Nah, di situ 1, 2, 1 itu kalau dijumlahkan kan 4 toh. 1, 2, 1. Nah, urutannya 1 yang depan itu apa? Itu adalah himpunan kosong. Kemudian 2 itu apa? 2 itu adalah himpunan bagian yang anggotanya 1. Kemudian 1 paling belakang apa? Itu adalah himpunan bagian yang anggotanya 2. Jadi kalau segitiga Pascal, Anda membacanya dari depan atau dari belakang sama aja. Misalnya dari depan adalah banyaknya himpunan kosong, berarti paling belakang adalah yang anggotanya adalah dirinya sendiri atau anggota paling banyak. Kan begitu. Berarti kalau anggotanya ada elemennya ada 3, berarti kan 2/3 toh, Nak. 2/3 itu berarti 8. Atau 8 itu di situ berarti kamu ngambil urutan 1, 3, 3, 1. Berarti 1 himpunan kosong. Kemudian ada 3 himpunan yang anggotanya 1, ada 3 himpunan yang anggotanya 2, ada 1 yang anggotanya 3. Gitu. Nah, maka dikatakan bahwa setiap himpunan bagian itu memiliki 1 himpunan kosong. Nah, ya, itu kalau himpunan bagian di sini nanti disebutnya sebagai power set. Nah, oke, himpunan bagian. Nah, kita kembali ke bagaimana cara menyatakan. Nah, cara menyatakan. Menuliskan tiap himpunan di antara kurung kurawal. Nah, contohnya di situ saya kasih contoh Johnny, Eugene, Michael. Nah, kan mereka 3 orang yang berbeda. Tidak bisa disatukan dengan sifat antara ketiganya karena kita nggak tahu siapa dia. Kemudian yang kedua menuliskan sifat semua anggota di antara 2 kurung kurawal. Misalnya X sedemikian hingga X bilangan prima diawali dari angka 7. Bilangan prima mulai dari angka 7. Berarti 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke, jadi himpunan itu ada yang bisa dinyatakan dengan 2 cara, ada yang hanya bisa dinyatakan dengan 1 cara aja. Gitu. Jadi misalnya, untuk contoh pertama, A adalah himpunan 3, 5, 7, 11, 13. Kelihatan bahwa itu adalah himpunan bilangan prima. Maka, kalau mau dituliskan dengan cara yang kedua, menulisnya adalah X elemen. Nah, itu loh yang saya bilang ini loh. Ini elemen membacanya. Kayak huruf E ini loh, Nak. Kayak huruf E ini bacanya elemen X, elemen bilangan prima, di mana X-nya berada di antara 3 sampai 13. 3-nya pakai sama dengan, 13-nya juga pakai sama dengan. Ini pertidaksamaan itu kalau pakai sama dengan dia ikut sebagai anggota. Tapi kalau tidak pakai sama dengan tidak ikut sebagai anggota. Nanti kalau Anda menggambarkan dalam selang fungsi, nah kalau SMA pernah ketemu selang fungsi, menggambarkan dalam selang fungsi, maka yang pakai sama dengan selang fungsinya tertutup, kalau yang tidak pakai sama dengan selang fungsinya terbuka. Ya, jadi bolong gitu. Nah, kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan B. Himpunan B hanya bisa disebutkan keanggotaannya saja, langsung disebutkan anggotanya adalah ayam, buku, api. Dia tidak bisa disebutkan dengan cara kedua karena tidak dapat dinyatakan, tidak ada sifat yang sama antara ayam, buku, api, itu tidak ada sifat yang sama. Kemudian C itu adalah himpunan bilangan bulat lebih besar daripada 10. Ingat, ini tidak pakai sama dengan, berarti 10-nya nggak ikut. Jadi kalau kita mau menyebutkan dia anggotanya adalah 11, 12, 13, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, karena sampai tak hingga, maka tidak bisa dituliskan dengan cara pertama. Tidak bisa dinyatakan karena jumlah anggotanya tak hingga. Nulisnya kesel, banyak banget. Tapi kalau dituliskan dengan cara keduanya, ya udah kan nulisnya 11, 12, 13, titik-titik sampai tak hingga. Nah, titik-titiknya itu lirang genah, ya toh? Gitu ya. Jadi sekali lagi menyatakan himpunan itu dinyatakan dalam kurung kurawal. Kurung kurawal itu jadi kurungan sing melengkung itu namanya kurung kurawal. Nah, ini yang kita bilang tadi, himpunan kuasa bagi himpunan A, himpunan kuasa atau power set itu adalah himpunan bagian. Nah, sebutannya adalah himpunan bagian. Nah, himpunan A adalah himpunan unsur-unsur adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Dinotasikan dengan nih. Simbolnya apa, Nak? Kalau fisika seperti apa ini? Simbol seperti apa himpunan bagian? Kalau fisika, oh iya, kamu informatika, berarti sekolah IPA toh. Ini kalau fisika simbol apa?
Ada yang menyatakan ini simbolnya seperti gamma, bukan. Ini simbol simbol rho. Rho. Kalau dalam fisika rho itu simbol apa? Kalau masa jenis air. Masa jenis air bukan sih, Bu? Betul, rho itu masa jenis air. Jadi masa jenis air atau kepekatan air. Iya, masa jenis air. Betul. Masa jenis air. Makanya ada namanya masa jenis. Masa itu sebenarnya apa sih, Mas Naulidan? Masa itu apa sih? Masa itu bisa disebut berat jenis, ya toh, berat jenis air. Makanya kadangkala orang mengkonversikan antara satuan volume dengan satuan berat. Padahal sebenarnya kan tidak bisa toh satuan berat dan satuan volume dikonversikan. Tetapi apa namanya? Kadangkala kita mengkonversikan satuan. Misalnya ada yang bertanya gini, kalau 1 mili apakah artinya sama dengan kalau 1 mili apakah sama dengan 1 gram? Ada yang orang mengatakan begitu. Nah, itu berlaku berbeda-beda. Nah, itu berlaku berbeda-beda. Kalau secara umum tidak bisa, berat kok dinyatakan dalam volume nggak bisa, atau volume dinyatakan dalam berat nggak bisa. Tetapi karena air itu mempunyai berat jenis atau massa, maka bisa dikonversikan tetapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Kalau air itu 1 mililiter sama dengan 1 gram, iya. Tetapi kalau minyak bukan. Minyak beda, madu beda lagi gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya adik sekolah tanya, Mas, kalau 1 miligram apakah sama dengan kalau 1 mililiter apakah sama dengan 1 gram? Nah, rodok canggih yang jawab. Lah untuk apa dulu, Dek? Kalau untuk air iya, tapi kalau untuk minyak enggak, misalnya kayak gitu. Ya. Oke, nah, kenapa? Jadi membandingkannya sebenarnya bukan dengan volumenya, tapi dengan massa, dengan berat jenisnya, dengan berat jenis dari larutannya tersebut. Oke, Mas Maulidan betul, rho itu jadi sebenarnya definisi paling tepatnya kepekatan ya Mas ya, tingkat kepekatan. Kepekatan itu kekentalan. Oke ya. Nah, contoh A. Himpunan A mempunyai anggota AB. Berarti A kecil, B kecil. Maka rho A atau banyaknya kuasa himpunannya ada 4. Ada 4. Yang pertama, ini adalah himpunan kosong, ini tunjuk himpunan kosong. Kemudian himpunan A, kemudian himpunan B, kemudian himpunan AB. Berarti ada 4 toh, anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi himpunan bagiannya ada 4. Karena sekali lagi banyaknya himpunan bagian itu dirumuskan sebagai 2 pangkat N, di mana N-nya adalah anggota himpunan. Nah, kemudian anggota B, himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 3, 8, kalau disebutkan berarti himpunan kosong. Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan 1, 2, 3. Coba dilihat. Himpunan kosongnya 1, yang anggotanya 1 ada 3, yang anggotanya 2 ada 3, yang anggotanya 3 ada 1. Berarti 1 adalah himpunan kosong, 1 adalah dirinya sendiri. Kalau diurutkan dari segitiga Pascal, maka ini adalah 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1, satunya adalah himpunan kosong, 3-nya adalah yang mempunyai 1 elemen, kemudian 3 berikutnya yang mempunyai 2 elemen, kemudian 1 berikutnya yang memiliki 3 elemen. Gitu ya? Oke, nah yuk. Sekarang silahkan dicoba yang C sama D, coba yang C sama D. Jadi sebelum kamu mencari himpunan bagian, maka kamu harus menyebutkan anggotanya dulu ya nak ya. Oke, apabila diketahui himpunan C adalah Y elemen anggota R, nah, anggota R. Y adalah himpunan bilangan prima kurang dari 2. Himpunan bilangan prima kurang dari 2. Himpunan berarti kosong bukan kosong. Iya, dia himpunan kosong, betul. Kalau himpunan kosong berarti tidak memiliki anggota ya. Oke, tidak memiliki anggota. Gitu, oke. Himpunan kosong tidak memiliki anggota. Ah, ya berarti himpunan kosong itu sendiri gitu. Betul. Oke. Kemudian yang D. Jadi mau dicari himpunan bagiannya juga nggak ada. Wong himpunan aja himpunan kosong toh. Nah, kayak 2 pangkat 0 kosong, 2 pangkat 0 tidak ada anggotanya toh, 1 ya dirinya sendiri. Kemudian D adalah X demikian H adalah tahun kabisat, di mana X-nya berada di antara 1999 sampai 2006. Ingat loh nak, 99 dan 2006-nya, tahun 1999 dan 2006-nya tidak pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan artinya apa tadi?
berarti dia tidak ikut sebagai anggota. Berarti 99 sama 2006 nggak ikut sebagai anggota, nggih? Oke. Nah, tahun kabisat itu apa? Tahun kabisat itu yang Februarinya ada 28. Gampang, Nak. Pokoknya tahunnya bisa dibagi 4 itu pasti tahun kabisat. Oke. Berarti anggotanya apa itu? Iya, 2000 sama 2004, betul. Jadi anggota D-nya dulu 2000 sama 2004. Berarti banyaknya himpunan bagian ada berapa? D, berarti banyaknya himpunan bagian D berapa? 2/2 berarti ada 4. Oke, betul. 2/2 ada 4. Sebutkan, Mas Maulidan. Pertama himpunan itu apa sana? 2000, terus himpunan kosong 2000, D. 2004, 2000, Disebut himpunan sayang, jadi menyebut pakai himpunan sayangku. Mas Maulidan jangan cuma kosong 2000 kan, himpunan kosong, himpunan 2000, maksudnya himpunan yang anggotanya 2000 gitu ya. Himpunan 2000, ulangi Mas Maulidan. Himpunan kosong. Himpunan kosong, himpunan 2000, himpunan 2004, himpunan 2000, 2004. Oke, betul seperti itu. Gitu ya. Nah, itu contoh-contoh gampangnya gitu. Jadi dari contoh gampangnya bisa, nanti kelanjutannya insya Allah bisa. Gitu nggih? Oke, sekali lagi, banyaknya himpunan bagian dirumuskan sebagai 2/n, di mana N adalah banyaknya anggota. Artinya, kalau kita masih ketemu himpunan yang bentuknya itu masih dalam kalimat, maka harus disebutkan dulu ya anggotanya. Oke, kita masuk ke operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama namanya union. Union itu gabungan. Nah, apa gabungan? Jadi kalau kita menggabungkan dua buah himpunan, maka semua anggota disebutkan, tetapi anggota yang sama cukup disebutkan 1 kali. Ya, anggota yang sama cukup disebutkan 1 kali. Misalnya gini, mau piknik bareng-bareng. Mas Raka sanggune apel sama jeruk. Mas Maulidan sanggune apel sama mangga. Setelah buah mereka digabungkan, kita mengatakan begini, gabungan dari bekalnya Raka dan Maulidan adalah, kamu kan cuma cukup menyebutkan, tadi yang sama apel kan? Jadi kamu cukup menyebutkan apel, jeruk, mangga. Bukan menyebutkan apel, jeruk, apel, mangga, enggak. Jadi apel yang anggotanya sama cukup dituliskan 1 kali. Nah, maka simbolnya seperti ini, Nak. Simbolnya seperti ini. Ya, jadi yang ada yang di tengah itu berarti adalah elemen yang sama antara himpunan pertama dan himpunan kedua. Gitu ya. Nah, sekali lagi, himpunan simbol dari union atau gabungan itu adalah kalau kita menggabungkan dua buah himpunan, maka semua anggotanya disebutkan, tetapi anggota yang sama cukup ditulis 1 kali. Oke, notasinya seperti huruf U. A union B, yaitu X elemen S itu semesta, Nak. Di mana X elemen A atau X elemen B. Berarti anggota semestanya, berarti X itu boleh elemen A, boleh elemen B. Gitu ya. Oke. Ini diagram Venn-nya digambarkan seperti ini. Ini himpunan A di sini. Yang kanan himpunan B, ada irisannya. Nah, ini tengah itu namanya irisan. Nah, oke. Sebagai contohnya, himpunan A elemennya adalah A kecil, B kecil. Himpunan B elemennya 1, 2, 3. Oke, dilihat loh. Himpunan C adalah X sedemikian hingga X sama dengan 2 pangkat N. Ingat, ini masih dalam simbol. Kalau A sama B sudah jelas dituliskan anggotanya. Kalau C harus dituliskan dulu, X adalah 2 pangkat N, di mana N-nya adalah 0 pakai sama dengan sampai 4, 4-nya tidak pakai sama dengan. Buatan tanya dulu. Berarti ini N-nya berapa kalau Anda sebutkan? N-nya berapa? N-nya berapa aja yang dipakai? Halo. 0123 bukan? 0123 bukan, Bu? Betul, Mas Radit. Ya, 0123 betul kata Mas Radit. Oke, sekarang kita masukkan ke X yang diminta Mas Radit. N-nya kan 0123, ya kan? Padahal di sini C itu X, anggotanya X. Padahal X-nya dirumuskan 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sama 2 pangkat 3. Berarti kalau disebutkan anggotanya, C itu anggotanya berapa aja, Mas Radit? Aduh, nggak paham aku, Bu. Kalau kayak gini, Bu. Yang anggotanya nggak paham aku. Mas Radit? Berarti 1, 2, 4, 8. Betul kata Mas Raka, Mas Radit. Halo, Mas Radit. Mas Radit jadi cuma kayak... Mas Radit sudah bisa menyebutkan oleh... Gini, Mas Radit sudah bisa menyebutkan bahwa N-nya adalah 0, 1, 2, 3.
Iya, Bu. G. Kemudian X itu didapatkan dari 2 pangkat N. Gitu? Ya, Pada saat N-nya 0, berarti X-nya didapatkan 2 pangkat 0. iya, Bu. J. Kemudian pada saat X-nya 1, N-nya 1, maka X-nya didapatkan 2 pangkat 1. Berarti 2. G. Kemudian pada saat X-nya 2, N-nya 2, maka X-nya adalah 2 pangkat 2. Berarti 4. Iya, Bu. Kemudian pada saat N-nya 3, ini adalah 2 pangkat 3 atau 8. Ibu. J. Jadi kalau disebutkan anggota C itu anggotanya adalah 1, 2, 4, 8. Satunya berasal dari 2 pangkat 0. Oh, gitu, Bu. Ya, Bu. 2-nya berasal dari 2 pangkat 1. Terus 4-nya berasal dari 2 pangkat 2. Kemudian 8-nya berasal dari 2 pangkat 3. Iya, Bu. Sampai situ sudah paham belum, Mas Radit? Paham, Bu. Kan ada contohnya. Oke. J, harus sampai paham ya. Nanti kalau nggak sampai paham, melanjutkannya nanti susah. Paham ya? Jadi, teman-teman, kalau C itu disebutkan anggotanya adalah 1, 2, 4, 8. Karena N-nya adalah 0, 1, 2, 3. Kemudian X-nya didapatkan dari 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Oke, selain Mas Radit, sudah jelas semua? Yang lain jelas? Mas Satrio jelas, Mas Satrio? Satrio Wibisono. Iya, Bu. Udah ada contohnya juga di bawah, Bu. Oh, wow, gitu ya. Malah ngujui loh ditekoni jelas belum. Maaf, Bu. Oke, amin. Oke, Mas Hilmi. Hilmi Putra Utama, paham Mas Hilmi? Alhamdulillah paham, Bu. Tadi udah dijelasin sama Ibu. Oke. Awalnya juga bingung sama kayak Mas Radit tadi, Bu. Oh, gitu. Tadi pertamanya bingung kayak Mas Radit, tapi setelah dijelaskan paham ya? Iya, Bu. Oke, berarti supaya kamu nggak bingung kalau saat mengerjakan seperti itu, berarti C-nya harus ditulis dulu. Berarti anggota C-nya adalah 1, 2, 4, 8, gitu ya. Maka A union B. Ingat nak, A sama B adalah himpunan yang semua elemennya berbeda. Kalau semua elemennya berbeda, maka saat diminta A union B, kita menyebutkan semua anggotanya. Berarti anggota A disebutkan, anggota B juga disebutkan. Maka didapatlah di situ bahwa A union B adalah AB 1, 2, 3. Paham kalau A union B kenapa elemennya itu, paham? Ya, karena nggak ada yang sama, Bu, tadi, Bu. Jadi disebutin semua. Karena nggak ada yang sama, semua disebutkan. Betul. Oke ya? Oke, kemudian A union C. Dilihat dulu, nak. Dilihat dulu. Anggota A-nya AB. Tadi sudah disampaikan loh bahwa anggota C-nya adalah 1, 2, 4, 8. Berarti nggak ada anggota yang sama juga kan? Berarti A union C adalah AB 1, 2, 4, 8. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, kalau buatun menanyakan, oke deh. Dicoba aja yang bawah. C union B. Coba, C union B. Coba disebutkan ini C union B. Langsung boleh C union B. Saya tak mencari anggota dulu. Saya tak tanyain kok sing muncul di layarku aja. Padahal sing muncul di layarnya buatun hanya 8 ya. Saya tak mencari teman. Halo teman. Teman. Hidup ini hanya satu kali. Ayo teman. Kok enggak ada yang muncul sih? Tapi kok yo angel teman. Halo. Oke. Mas Ngarfan sama Ngarfan Dwi. Mas Ngarfan, kalau ya, Bu, C union B apa Mas Ngarfan? Yang mana, Bu? Weh, lah iki lho ning layarku iki lho sayang. Iki lho C union B. C union B. Yaitu C union itu gabungan. C sama B ada anggota yang sama enggak, Le? C sama B ada, Bu. Apa? Yang sama apa? Yang sama apa anggotanya? Bentar, Bu, di layarku ini itu, Bu. Enggak jelas soalnya. Kenane, Dul? Alah ngarang lho iki lho. Nggih, Bu. Sinyalku di tempatku enggak bagus.
Alasannya sinyal aja, sinyalnya nggak bagus, kameranya rusak, mikrofonnya error, ya Allah. Buat cari yang lain gitu alasannya gitu loh. Wah, Jan. Wes. Yo Mas Adam Sultan. Adam Sultan. Ya, Bu. Oke, sayang. C Union B anggotanya apa, Nak? 1 2 3 Yes. 4 8. Yes, right. Gitu. Ngarfan wong jelas anggotanya ada yang sama yaitu 1 2, ya toh? Kenapa? Anggota B-nya 1 2 3, anggota C-nya 1 2 4 8. Ya digabungkan yang anggota sama cukup ditulis 1 kali. Berarti anggotanya 1 2 3 4 8. Makasih Mas Adam. Oke, terus sekarang B union C. Jadi C union B union C. Mas Khairul Rahman. Ya, Bu. J. Kalau B union C anggotanya apa, Le? Sama kayak C union B. J sama karena kalau union itu berlakunya sifat komutatif. C union B sama dengan B union C. Oke, makasih Mas Khairul. Yo, berikutnya A union C union B. Tadi C union B sudah disebutkan Mas Sultan. Tinggal menggabungkan lagi dengan A. Ini loh yang ketiga. Ini namanya asosiatif seperti ini ya. Ini asosiatif. Jadi A union C union B. C union B-nya tadi sudah disebutkan loh sama Mas Sultan. C union B tadi adalah 1 2 3 4 8. Diunionkan dengan A. Ayo sebutkan apa anggota atau elemen dari A union C union B, Mbak Rita. Mbak Rita Ayu Ning Tias. Ya, Bu. Oke, sayang, disebutkan elemen dari A union C union B, Nak. A. Ini loh yang saya tunjuk pakai kursornya button. A union C union B. Tadi yang C union B-nya kan sudah disebutkan karena anggotanya disebutkan sama Mas Sultan tadi. Mas Sultan bilang anggotanya adalah 1 2 3 4 8. Nah, sekarang Mbak Rita tinggal menggabungkan lagi dengan A. Nah, A anggotanya apa, Nak? A sama B, Bu. Kok A sama B toh, Nak? Buatan cuma tanya kok. Oh ya maksudnya elemennya A sama B. A kecil, B kecil. Oke, kalau digabungkan berarti hasilnya jadi apa, Nak? Kalau diunionkan berarti digabungkan hasilnya jadi apa? AB 1 2 3 4 8. Yes, betul. Yes. Oke. Terima kasih Mbak Rita. Ya, Bu. Oke, yo yang berikutnya A union C. A digabungkan dengan C dulu baru digabungkan dengan B. Oke. Siapa ya? Mas Sakif Musodak. Hadir, Bu. Oke, ayo. Apa anggotanya, Nak? Ini, Nak. A union C, union B, Nak. Kalau kan sama aja, Mas Sakif menggabungkan dulu A union C. Buatan tanya dulu A union C. Anggotanya apa? A union C dulu. Tadi belum ada loh. A union C ada ini, tuh, atasnya ini tuh. Iya, Bu. A union C. Nah, sekarang B 1 2 4 8 tuh, Bu. Enggak, berarti digabungkan dengan B. B anggotanya 1 2 3. Berarti kalau A union C digabungkan dengan B anggotanya adalah AB 1 2 3 4 8. Iya, betul. Sama enggak dengan ini? Sama enggak dengan yang disebutkan Mbak Rita? Sama, Bu. Sama. Berarti berlaku sifat ini sama ini, Nak. Kalau ini sama ini namanya adalah asosiatif. Gitu ya. Oke, di dalam himpunan berlaku sifat asosiatif. Aso loh ya, orang asu loh ya, asosiatif. Oke. Operasi berikutnya namanya adalah interseksi atau irisan. Irisan itu apa? Kalau kita membuat irisan antara dua buah himpunan, maka yang kita sebutkan cukup elemen yang sama. Cukup elemen yang sama. Ini contohnya masih menggunakan contoh tadi loh, Nak. Contoh tadi loh. A-nya adalah AB kecil. B-nya 1, 2, 3. C-nya adalah X sama dengan 2 pangkat N, di mana N-nya adalah 0 sampai 4. 4-nya nggak pakai sama dengan, 0-nya pakai sama dengan. Berarti C tadi masih tetap dengan contoh tadi ya. Berarti C anggotanya adalah 1, 2, 4, 8. Oke? Nah, maka
irisan B. Ingat, irisan itu diambil yang elemennya sama. Sekarang yang ditanyakan A irisan B. Anggota A-nya adalah A kecil, B kecil. Anggota B-nya adalah 1, 2, 3. Adakah yang sama antara elemen A dan elemen B? Ada. Karena himpunan A, anggotanya adalah huruf alfabet, kemudian anggota B, anggotanya adalah angka. Gitu ya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka irisannya adalah himpunan kosong. Seperti ini. Iya, himpunan kosong. Oke? Oke, sekarang B irisan C. B irisan C. B anggotanya 1, 2, 3. C tadi anggotanya adalah 1, 2, 4, 8. Berarti yang sama adalah 1, 2, 1, 2. Ini loh, B irisan C anggotanya 1, 2. Paham ya? Paham? Paham. Oke, jadi sekali lagi, kalau union itu adalah semua anggota disebutkan, tetapi anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Sedangkan kalau irisan adalah disebutkan anggotanya yang sama saja. Oke. Saya ke A irisan C. A irisan C. C. Saya cari. Oh, enggak dikira ora ditegur. Oke. Mas Rehan Aulia Ramadan. Mas Rehan Aulia Ramadan. Halo, Bu. Halo, oke. Coba dilihat, Nak. Dibuat tunjuk di layar ini. Kalau A irisan C, berarti elemennya apa, Nak? A irisan C? Belum paham, Bu. Saya belum paham, Bu. Belum paham. Anggotanya A-nya apa? Anggota A apa? Ini? Anggota A apa? Di layar ada loh. Itu contoh untuk union, sekarang digunakan contoh untuk irisan loh. Anggota A-nya apa? Anggota himpunan A apa? A dan B bukan, Bu. Oke. Anggota himpunan C? Anggota himpunan C? Bilangan bulat. Bilangan bulat bukan. Apa? Bilangan bulat. Kok bilangan bulat? Tadi sudah disebutkan dari awal loh, tak bolan-baleni loh. Tadi yang menyebutkan anggota C, buatan aja masih ingat, Mas Raka. C menyebutkan Mas Raka, anggota himpunan C-nya Mas Raka. Mas Raka berasal dari N-nya yang menyebutkan N tadi, Mas Radit. Himpunan C anggotanya apa kalau disebutkan? Mosok sih tidak menyimak, berarti kamu loh ini. 1, 2, 4, 8. Oke, nah kamu sudah bisa menyebutkan. Anggota C-nya 1, 2, 4, 8. Anggota A-nya adalah AB. Kemudian yang saya tanyakan adalah A irisan C. Buatan tadi sudah menyampaikan, irisan itu artinya hanya disebutkan yang anggotanya sama. Berarti A irisan C ada A irisan C-nya apa? Apakah ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B, himpunan C? Himpunan kosong. Oke, himpunan kosong. Nah, hasilnya adalah himpunan kosong. Karena himpunan A adalah AB, himpunan C-nya adalah 1, 2, 4, 8. Anggotanya himpunan kosong. Oke, sekarang sudah paham, Rehan? Sedikit, Bu. Nanti tanya teman lagi. Oh. Nanti tanya, belajar ke teman lagi, Bu. Biar lebih paham. Oh, berarti kamu lebih penak belajar sama teman daripada sama saya? Iya, Bu, tapi biar lebih paham aja, Bu, nanti, Bu. Wong temennya paham dari tadi kok. Kamu sing tidak paham dewe loh. Iya, tapi kamu perhatikan ya dari tadi ya? Perhatikan nggak? Iya, Bu. Iya, perhatikan, Bu. Tapi lebih enak itu sama teman, Bu. Belajar sama teman, Bu. Oh iya. Oke. Ya, oke. Selanjutnya. C irisan A. C irisan A, Mas Dava. Dava Nizwar. Dava ya, Nizwar. Oke. C irisan A. Saya tunjuk ini, Nak. Saya tunjuk C irisan A ini, Mas Dava Nizwar. C irisan. Irisan interseksi. Irisan itu yang anggotanya sama. C sama A. C irisan A. C anggotanya apa, Mas Dava? C anggotanya apa, Nak? 1, 2, 4, 8. Oke, kemudian A anggotanya apa? A kecil sama B kecil. Enggak, ada yang sama enggak?
Tidak, himpunan kosong. Tidak. Berarti kalau nggak ada sama berarti Himpunan kosong. oke. Nah, berarti A irisan C himpunan kosong, C irisan A juga himpunan kosong. Kosong, Oke. iya. Oke. Berikutnya Muhlisin. Halo. Halo, Bu. Halo Mas Muhlisin. Halo, Bu. Halo, mikrofonnya udah buka loh. Halo Mas Muhlisin. Halo. Halo Mas Muhlisin. Halo Mas Muhlisin. Halo. Oh, ada suaranya. Dia sudah ngomong. Oh gitu. Aku kok ora krungu babar blas ya, Le? Halo. Halo, Bu. Oh, halo. Iya, halo. Itu kamu mic-nya yang kecil atau kamu yang halus ya? Halo, Mas Muhlisin. Oh, kayaknya kecil, Bu, mic saya. Mas Muhlisin. Ya udah ditulis nih chat aja Mas Muhlisin. Yang ketiga, B irisan A irisan C. Oke, B irisan A irisan C elemennya apa Mas Muhlisin? A irisan C nggak ada, Bu, himpunan kosong. A irisan C nggak ada, bukan nggak ada, himpunan kosong gitu ya. A irisan C himpunan kosong. Kemudian himpunan kosong kalau diiriskan dengan B? Sama aja, Bu. Nggak ada. Sama apa? Sama-sama himpunan kosong, Bu. Oke, gitu ya. Bukan sama-sama himpunan kosong. Himpunan kosong diiriskan dengan himpunan hasilnya kosong. Himpunan kosong juga gitu. Jangan sama-sama himpunan kosong. B-nya bukan himpunan kosong. Ya. Jadi B, tadi A irisan C sudah ketemu ya. C irisan B, A irisan C sudah ketemu. Dia adalah himpunan kosong. Diiriskan dengan B, hasilnya tetap himpunan kosong. Oke. Mas Abdul Latif Aziz. Ya, Bu. Oke, berikutnya nak. B irisan A, irisan C. B irisan A? Himpunan kosong, Bu. Enggak, buatan tanya dulu. B irisan A? AB 1, 2, 3. Tenang nih. Wong irisan kok. Enggak ada. Enggak ada. Himpunan kosong. Jadi B irisan A itu himpunan kosong. Kemudian diiriskan dengan C? Sama-sama himpunan kosong, Bu, jadinya. Hasilnya juga himpunan kosong. Jadi B irisan A itu himpunan kosong, diiriskan dengan C berarti himpunan kosong, diiriskan dengan C berarti hasilnya juga himpunan kosong. Gitu ya? Oke, berikutnya namanya adalah komplement. Komplement itu artinya pelengkap. Apa sih komplement? Jadi definisi komplement itu sebenarnya adalah dia anggota semesta tetapi bukan anggota himpunan. Maka kalau dituliskan dalam diagram Venn seperti ini. Jadi kalau ini himpunan A, dia di luar himpunan A. Jadi misalnya gini, semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 sampai 10. Kemudian himpunan A adalah himpunan bilangan prima. Himpunan A, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti kan 2, 3, 5, 7. Gitu toh? Berarti kalau yang ditanyakan A komplement. A komplement itu apa? A komplement itu berarti semesta 1 sampai 10 dikurangi bilangan prima yang dimaksud. Jadi kalau himpunan A-nya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, 2, 3, 5, 7 itu adalah himpunan A. Maka A komplement itu adalah 1, 3, 6, 8, 9, 10. Jadi sebenarnya kalau sebuah himpunan digabungkan dengan komplemennya membentuk semesta. Ya, atau komplement itu adalah anggota semesta tetapi bukan anggota himpunan tersebut gitu. Nah, maka dinotasikannya adalah A pangkat C. Jadi membacanya A pangkat C itu adalah A komplement, yaitu anggota semesta tetapi bukan anggota himpunan. Oke, contohnya. Oke. Semestanya adalah X elemen Y. Jadi X anggota dari Y, di mana Y adalah kumpulan himpunan alfabetik sebelum F dan bilangan oktal. Oke. Alfabet sebelum F. Kalau kalimatnya sebelum F berarti F-nya ikut enggak? Enggak. Oke. Bilangan oktal itu bilangan apa, Nak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Sebutannya bilangan apa itu tadi, Le? Sebutannya bilangan apa? Oktal. Iya, bilangan 8. Bilangan delapanan. Bilangan delapanan itu berarti 8-nya kembali ke 0, nggih? Bilangan delapanan. Oktal ya. Artinya adalah berarti semestanya apa di situ? Semestanya disebutkan apa? Semestanya apa? A, B, C, D, E.
A, B, C, D, E. Nggih, diulangi. A. Ayo Mas Maulidan. Himpunan A, B, C, D, E. Mas Maulidan dulu, Mas Bagja. Mas Maulidan dulu. A, B, C, D, E. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S itu adalah semesta ya. Semestanya itu loh, anggotanya banyak loh ya. Kemudian himpunan A adalah A kecil B kecil, himpunan B 1, 2, 3, himpunan C, ingat dilihat sekarang, beda loh ini, beda dengan tadi loh ya. X sama dengan 2 pangkat N, di mana N-nya 0 sampai 3. 3-nya nggak pakai sama dengan loh. 3-nya nggak pakai sama dengan. Berarti anggota N-nya berapa Mas Genta, Rifki Genta? 0124, Bu. Lah kok malah nganggo papat barang toh, Lek? 012. Dari 3 kan? 012. Iya, 012 aja ya Mas Genta ya. Walah papat barang melu. Wah, mentang-mentang koncone papat terus papat melu. Oke, 012. Oke Mas Genta. Kalau N-nya 012 berarti C anggotanya berapa aja Mas Genta? Anggotanya 012 itu, Bu. Le, 012 itu N sayang. Padahal C itu adalah X di mana X-nya 2 pangkat N. Kayak tadi loh. X-nya kan 2 pangkat N. N-nya 012. Wah, ya sini wae. 2 pangkat 0 berapa, Le? 1. 2 pangkat 1. 2. 2 pangkat 2. 4. Nah, itu anggotanya C. Nah, berarti anggotanya C adalah 1, 2, 4. Ayo, yang lain diingat-ingat. Anggota C-nya adalah 1, 2, 4 berasal dari 2 pangkat N karena N-nya adalah 0, 1, 2. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Muklisin paham? Iya, Bu, paham, Bu. Oke, makasih Mas Mulisin. Iya, Bu, sama-sama. Oke, maka A komplement. Nah, maka A komplement itu berarti anggota semesta tapi bukan anggota A. Lah anggota A-nya kan AB saja. Ya berarti semesta dikurangi AB saja. Maka hasilnya CDE 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Gitu ya. Kemudian C komplement. Berarti anggota semesta tetapi bukan anggota C. Anggota C-nya tadi adalah 1, 2, 4. Nah, berarti A, B, C, D, E 3, 5, 6 tuh. Oh, kurang 0 berarti ini ya, Nak ya. Kurang 0 ini, sorry. Kurang 0 ini. C komplementnya kurang 0 ini. C komplementnya kurang 0. Oke, sorry. Nah, ini. Nah, pakai ini dong. Kan semestanya pakai 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak dipakai. Berarti cuma C komplement. Berarti anggota C-nya cuma 1, 2, 4. Berarti 1, 2, 4. Berarti 0, 3, 5, 6, 7. Oke, pakai 0 ya ini ya. Pakai 0. Ya, C. Sorry, pakai 0 itu. Yes. Oke. Nah, sekarang coba Anda lihat soal berikutnya. Tentukan B komplement. B komplement, Nak. B itu anggotanya 1, 2, 3. Berarti B komplement berarti anggota semesta selain anggota B. Berarti B komplement ini apa? Oh iya, tak sebutkan lah. Kok saya Mbak Sylvie, Sylvia, Mbak apa masih? Mas Deng, Mas Sylvia, Indra. Halo. Mas Sylvia, Indra. Ya, Bu. Oh, Masya Allah. Perempuan tuh, Nduk. Maaf ya, Nak ya. Yeah. Sylvia, Indra siapa sayang? Maulina. Oh, Maulina toh. Oh, tak kira Sylvia, Indra, Maulana itu tadi kita balik. Oke, maaf, Dok. Cahayu. Dok Sylvia. Kalau B komplement berarti apa, Nak, anggotanya, Nak? B komplement berarti anggota semesta, tapi bukan anggota B loh, Dok. Anggota B-nya cuma 1, 2, 3, Nak. Loh, tadi sudah disebutkan loh. Anggota semestanya tadi sama Mr. Maulidan sudah disebutkan loh. Tadi anggota semesta kata Mr. Maulidan A, B, C, D, E 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sekarang kalau B komplement berarti anggota semesta tetapi bukan anggota B. Anggota B-nya cuma 1, 2, 3. Berarti semesta selain 1, 2, 3, nak. 0, 1, 2, 3. Terus semestanya kok cuma itu? Kok malah 0, 1, 2, 3 toh, nak? Sing ditanyakan ini loh. B komplement. A, B, C, D. Terus 0, 4, 5, 6, 7. Kurang sedikit? Tidak cuma A, B, C, D loh, sampai E loh, Ndok. Wong sebelum F kok sampai E loh. Kurang sedikit. A, B, C, D. E. A, B, C, D, E. Ayo E hilang, orang malah A, B, C, D, E. Orang ngono lho. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. 0, 4. Terus 5, 6, 7. Gitu. Kan berarti kan A, B, C, D, E 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus dikurangi 1, 2, 3 aja toh. Ya berarti A, B, C, D, E 0, 4, 5, 6, 7 gitu. Yes? Oke. Nah, kemudian C komplement. C komplementnya tadi ini. C komplementnya ini. Dikomplementkan lagi. Halo. Ini kan C komplement tadi, ini C komplement. C komplementnya itu A, B, C, D, E 0, 3, 4, 5, 6, 7. Dikomplementkan lagi, artinya adalah anggota dari semesta selain C komplement. Anggota semestanya tadi A, B, C, D, E 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti A, B, C, D, E dikurangi A, B, C, D, E 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurangi A, B, C, D, E 0, 3, 5, 6, 7. Hasilnya apa? 1, 2, 4, Bu. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Betul. 1, 2, 4 hasilnya. Cuman yang tidak ada di sini dari S itu 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu sama dengan apa? 1, 2, 4 sama dengan apa? 1, 2, 4 sama dengan anggota apa? C, betul. Jadi 1, 2, 4 itu sama dengan C lah. Padahal ini kan C komplement dikomplementkan lagi. Artinya adalah jika komplementnya 2 kali, maka kembali kepada nilai A asal atau nilai semula. Oke? Jadi kalau operasi himpunan itu dikomplementkan 2 kali, nilainya kembali ke nilai semula. Berarti kalau C komplement dikomplementkan lagi, berarti nilainya kembali nilai semula. Gitu ya. Kemudian nanti kalau A komplement dikomplement lagi berarti nilainya juga sama dengan A. Seperti itu. Oke? Oke ya? Oke. A union B komplement. A union B dulu tadi apa? A union B dulu? Berarti anggotanya apa? A union B? AB 1, 2, 3, Bu. AB 1, 2, 3, Bu. AB 1, 2, 3, nggih. Kalau dikomplementkan berarti anggotanya? AB 1, 2, 3. DDE 0, 4, 5, 6, 7. 0, 4, 5, 6, 7. CDE 0, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian A irisan B. A irisan B. Apa? Himpunan kosong, Bu ya? B. Himpunan kosong, Bu. Himpunan kosong, betul. Himpunan kosong dikomplementkan. Berarti anggota semesta yang bukan himpunan kosong. Berarti apa? ABCDE 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, betul. Berarti kalau himpunan kosong dikomplementkan berarti anggota semesta yang bukan himpunan kosong. Ya sudah, berarti ABCDE 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sama aja dengan semesta. Gitu ya? Oke, yes. Ngono kok bingung. Yo. Berikutnya namanya adalah different. Different. Ya, namanya adalah different. Different itu yang berbeda. Different. Dinotasikan dengan A min B. A min B. A min B itu berarti simbol dari different A. A different. Berarti anggota A yang tidak sama dengan anggota B. Berarti kalau kelihatan seperti ini aja sebenarnya apa tuh? Kalau gambar seperti ini sebenarnya apa sih kalau A different? Ini misalnya yang saya kasih hitam ini namanya A different. Berarti simbol dari
himpunan A yang tidak sama dengan anggota B, gitu toh? Atau boleh dikatakan himpunan A dikurangi A irisan B. Maka dikatakan di sini begini different. Jadi A different itu adalah anggota semesta, anggota A, dan bukan anggota B. Jadi anggota A saja, bukan anggota B. Jadi contohnya begini. Kalau misalnya tadi saya mengatakan begini, Mas Raka sangunya apel sama jeruk. Mas Maulidan sangunya apel sama mangga. Sing sama apel ya. Sing sama apel. Yang tidak sama sangunya Mas Raka adalah jeruk. Yang tidak sama sangunya Mas Maulidan adalah mangga. Berarti kalau pertanyaannya adalah Raka different. Berarti sangunya Raka yang tidak sama dengan sangunya Maulidan. Jawabannya adalah jeruk. Kemudian kalau pertanyaannya adalah Maulidan different, berarti sangunya Maulidan yang tidak sama dengan sangunya Raka. Berarti jawabannya adalah mangga. Ya, jadi different itu anggota himpunan dikurangi dengan anggota himpunan yang sama dengan himpunan lain. Kalau A different terhadap B, berarti anggota A yang tidak sama dengan anggota B. Kalau B different A, berarti anggota B yang tidak sama dengan anggota himpunan A. Gitu. Itu different. Oke, paham ke differentan? Oke, saya kasih contoh penak lagi. Saya kasih contoh. Anggota A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Yang sama apa? Yang sama apa? 45. 45, oke. 45. Berarti kalau A different, berarti jawabannya apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, betul. Kalau B different, jawabannya apa? 5, 6, 7. 5, 6, betul. 6, 7. 6, 7, 8. Buat tadi menyebutkan 4, 5, 6, 7, 8. 45-nya sama. Berarti 6, 7, 8. Oke. Oh, ternyata waktunya habis. Kita lanjutkan minggu depan, nggih. Nggih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sehat selalu, nggih.